siang sholat Jumat kita melaksanakan satu kegiatan reguler di Masjid Istiqlal, yaitu kajian Qabla Jum'ah. Dan pekan ini adalah pekan membahas kitab Al-Hikam. Di beberapa kesempatan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan beberapa tema dari Al-Hikam ini yang secara subjektif kita memilih bagian terakhir dari kitab Al-Hikam ya, yang oleh Syekh As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau jelaskan tentang munajat dan doa. Saya ingin lebih memperdalam dulu sebagai pengantar untuk memasuki munajat-munajat yang memang ditulis secara khusus oleh Shahibul Hikam ya, untuk menunjukkan betapa agungnya Allah dan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Ya. Jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu karakter umat beragama yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak punya keyakinan tentang Tuhan adalah harapan-harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita bisa sebut sebagai doa. Ya. Nah, semua umat beragama ya tentu memiliki perspektif tentang memohon kepada Tuhan. Dalam hal ini kita umat Islam, dan lebih spesifik lagi bagaimana para sufi mengejawantahkan doa di dalam dirinya ya, terimplementasi sedemikian rupa, bentuk embodimentnya seperti apa, ini cukup spesifik di dalam tasawuf. Jadi saya katakan tadi umat beragama itu kuat dengan harapan-harapannya pada Allah, yang kalau dalam kehidupan sehari-harinya mendapatkan banyak masalah, masalahnya tidak selesai-selesai, berkepanjangan dan sebagainya, mencari pertolongan orang lain sudah mentok, tidak ada lagi harapan yang bisa kita alamatkan kepada orang lain, maka umat beragama ya, bahkan sejak sebelum melakukan sesuatu untuk memenuhi harapan-harapannya sudah dimulai dengan doa. Apalagi di saat tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi potensi-potensi yang berasal dari makhluk lainnya, termasuk manusia tentu saja. Dan kemudian larinya pasti hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah doa itu menjadi penting. Nah, secara umum dalam Islam berdoa itu tidak ditentukan tata caranya. Berdoa, berzikir dan sebagainya itu tidak ditentukan tata caranya. Itu kalau kita mau bedakan dengan ibadah-ibadah lainnya, sholat, puasa, zakat, itu ada caranya. Berdoa secara umum tidak ditentukan tata caranya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Doalah, zikirlah, ingatlah pada Allah, baik itu dengan cara berdiri, baik itu dengan cara duduk atau berbaring. Nah, ini 3 permisalan yang memberikan indikator yang kuat bahwa kita bisa berdoa dengan cara yang relatif bisa dipahami dan diterima oleh banyak orang. Nah, inilah satu celah
di mana ulama-ulama kita ya, mempraktekkan, mentradisikan berdoa seperti yang sedang kita lakukan. Setiap kali kita berdoa, oke lah kalau ada saudara-saudara kita yang berkata tidak ada dasarnya atau dalil sharihnya tentang misalnya berdoa setelah sholat secara berjamaah. Ada yang bilang begitu. Tapi kita sudah bisa menjawabnya dengan beberapa dalil juga. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa berdoa itu kita lakukan khususnya setelah sholat fardu dan sebagainya, itu kita lakukan memang tidak menjadi bagian khusus dari ibadah mahdah sebelumnya. Nah, kalau sholat misalnya, ya, sholat misalnya secara definitif dimaknai sebagai ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, kan? Selesai, sederhana seperti itu. Dan kemudian sekarang kita bertanya, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sebelum takbir? Apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan setelah salam dalam sholat itu? Nah, ini yang tidak ditentukan. Sehingga saudara-saudara kita yang tidak ingin berdoa, apalagi berjamaah, berdoa berjamaah setelah sholat, itu melakukan hal-hal yang lain. Ya, entah duduk merenung berdoa sendiri boleh, entah langsung aktif buka HP dan sebagainya boleh, ya, entah langsung pergi meninggalkan tempat sholat juga boleh, karena memang tidak ada perintah dan tidak ada larangan secara spesifik setelah itu. Nah, tetapi kadang-kadang kita memahami bahwa hanya karena tidak ada perintah dan larangan setelah itu, orang kemudian hanya melakukan sesuatu yang jauh berbeda dengan sholat. Ya, sholat itu kan kita ibadah. Setelah sholat, supaya mereka menganggap, supaya tidak dianggap sebagai bagian sholat, dia melakukan sesuatu yang lain yang sifatnya duniawi, ya, entah pergi, entah buka HP dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ulama-ulama kita memang cerdas memahami dalil-dalil agama. Jadi ada sebenarnya memang dua kaedah yang kadang-kadang dipertentangkan. Ya, kita umat Islam di Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang itu boleh kita lakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Ini jelas nih, segala sesuatu boleh kita lakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Sebaliknya saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan berdoa berjamaah setelah sholat itu mengambil kaidah sebaliknya. Segala sesuatu yang tidak diperintahkan itu tidak boleh dilakukan. Beda ya, antara segala sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan, dan segala sesuatu yang tidak diperintahkan tidak boleh dilakukan. Nah, ini dua kaidah yang memang relatif bertentangan. Nah, ulama-ulama kita mengambil kaidah yang pertama tadi, kalau tidak dilarang boleh dilakukan. Nah, zikir setelah sholat ada tidak larangannya? Tidak ada. Ya. Zikir berjamaah setelah sholat ada tidak larangannya? Tidak ada. Makanya ulama kita tradisikan, ya, dan itu menjadi model pendidikan yang sangat efektif untuk masyarakat kita. Masyarakat kita secara umum misalnya tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar pendidikan agama secara khusus, ya. Tetapi orang yang selalu berzikir setelah sholat berjamaah itu pasti hafal zikirnya dan hafal doa-doanya. Itu sederhana saja itu, ya. Di Betawi, di Jawa dan sebagainya yang zikirnya sangat umum itu, mau dia ngerti tidak ngerti dengan makna zikirnya, ya, dia pelajari atau tidak sebelumnya, semua hafal. Masyarakat kita hafal. Mengapa? Karena diulang-ulang terus, khususnya maghrib, ya, isya dan subuh yang jahar itu, ya. Kita semua hafal itu, alhamdulillah.
Kalau kita tidak tradisikan, kita berharap masyarakat kita belajar sendiri, hafal sendiri, itu nggak bisa. Nah, banyak di antara kita yang hafal doa-doa ini, ya mudah-mudahan bisa punya waktu belajar maknanya apa, yang diminta apa, zikirnya apa dan sebagainya. Tetapi kan itu tidak semua orang bisa lakukan. Dan cara yang efektif melakukan itu adalah dengan berzikir, berjamaah, dengan suara jahar, ya, tidak sir, supaya orang dengar, pembiasaan mendengar diikuti dengan lantunan melalui mulut kita, itu menjadi hal yang baik karena tidak ada larangannya. Itu yang betul-betul kita lakukan terus. Oke, jadi berdoa pada dasarnya, berzikir pada dasarnya tidak ada ketentuan-ketentuan khususnya, ya, tidak ada. Nah, cuman ada para ulama kita memberikan semacam tuntunan adab dalam berdoa, mulai urutan-urutannya sampai hal yang sifatnya kesiapan mental kita sekalipun. Jadi kalau dalam kaitannya yang terkait dengan kesiapan mental, ya berdoa itu ya kita jadikan tradisi. Tetapi ada yang secara spesifik memang kita berdoa betul-betul siap lahir batin, termasuk pakaian kita, termasuk membersihkan diri dulu. Makanya dalam berdoa itu, sebelum berdoa meminta, kita zikir dulu, ya. Itu sama dengan padanannya dengan belajar. Sebelum belajar itu kita harus bersih jiwa dulu tuh, ya. Makanya dalam Al-Quran yang paling banyak itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah. Tazkiyah dulu, mensucikan diri dulu, ya, membersihkan jiwa kita dulu, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah, baru diajarkan ilmu pengetahuan. Nah, begitupun berdoa, ya, ada zikir-zikir yang kita awali dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara umum ada adabnya yang ditentukan oleh ulama, misalnya ya pakaian kita tentu baiknya suci, ya, dilakukan setelah sholat, dilakukan di waktu-waktu mustajab dan sebagainya, itu ada. Tapi secara khusus misalnya dalam berdoa itu kita mulai dengan hamdalah, memuji Allah. Kemudian kita kirim sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita minta pada Allah apa saja yang kita minta. Nah itu dilakukan dengan berjamaah. Pikiran kita adalah bahwa salah satu dari jamaah yang amin, mengucapkan amin di dalam doa berjamaah
makanya ditunda. Atau yang lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian adalah ini yang paling banyak. Allah mengganti apa yang kita minta itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan itu kita tidak tahu apa itu. Dan itulah yang Allah berikan. Coba dipikirkan, direnungkan sekali lagi. Apa yang kita dapatkan sampai hari ini, ya, segala bentuk karunia yang kita dapatkan sampai hari ini itu pernah kita minta atau tidak? Sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita minta? Ya, mau jadi misalnya direktur, hari ini kita direktur, pernah nggak kita minta jadi direktur? Hari ini jadi pegawai negeri, pernah nggak dulu kita minta jadi pegawai negeri? Ya, dapat rezeki ini itu dan sebagainya, dapat suami ini, dapat istri itu, pernah nggak kita minta secara khusus? Kan kita tidak tahu. Nah, segala kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, itu adalah cara Allah menjawab doa-doa kita dengan sesuatu yang pasti jauh lebih baik dari yang kita minta, apalagi dari yang kita pikirkan, apalagi dari yang kita minta. Itu kita harus punya keyakinan kuat seperti itu. Ya. Nah, jadinya di akhir bagian ini saya ingin menyampaikan bahwa mari kita terus berzikir, mari kita terus berdoa, ya, sendiri-sendiri, berjamaah, jahar atau sirri atau dalam keadaan apapun, kita tradisikan di dalam hidup kita. Kalau tidak mampu mentradisikannya untuk dirinya sendiri, ikut kelompok yang lain, ikut jamaah yang lain, ikut jamaah zikir, ikut jamaah doa, ikut tariqah dan sebagainya. Itu semua mengantar kita pada semangat-semangat tertentu untuk selalu berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengantar kita dalam memahami doa dan munajat yang ada di dalam bagian akhir dari kitab Al-Hikam nanti insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.